Selamat pagi saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada. Hari ini kita sampai di 2 Tawarik pasal 29 yang disampaikan oleh Pastor Jason di satu permulaan yang halaman yang baru. Sebab di depan raja-raja juga amburadul, dan sekarang sampai di Raja Hizkia. Di seluruh kitab Tawarik, Raja Hizkia dia raja yang penting dengan menggunakan 4 pasal untuk mengutarakannya. Ini merupakan poin utama. Dan juga setelah Raja Salomo, dia raja yang terakhir yang sangat penting. Setelah Raja Salomo. Mengapa sangat penting? Sebab dia mengadakan perubahan yang besar kepercayaan antara di kerajaan Yehuda dan Israel Utara. Ayahnya sangat jahat. Dia membakar anak-anaknya, menjadikan sebagai korban bakaran. Semakin dalam kesesakan dia semakin berdosa kepada Tuhan. Bahkan pintu bait suci pun ditutup. Di dalam proses ini, di dalam zaman sekarang, kerajaan utara dan selatan juga menggunakan kekuatan dari Asur. Bahkan ke kerajaan utara mereka telah dibinasakan, dan tapi dia dipakai Allah menggunakan satu pasal yang baru. Satu pemimpin mengambil keputusan itu sangat penting. Keputusannya sangat penting. Dia bisa mengubah seluruh era. Bagi pembaca 2 Tawarik, mereka di zaman setelah mereka kembali dari pembuangan, dan keadaan mereka juga sangat buruk. Negara mereka telah diruntuhkan. Sekarang negara kita yang telah diruntuhkan sekarang kembali ke Yerusalem. Apa yang harus dilakukan? Seperti Raja Hizkia, zaman era yang sebelumnya sangat buruk, tetapi asal kita bersedia untuk berbalik kepada Allah, akan ada kembali kebangkitan yang baru akan datang. Dan ini poin yang hendak dia utarakan, yang saya pegang di dalam ayat ini, pasal ini, di ayat yang terakhir. Hizkia dan seluruh rakyat bersukaria akan apa yang ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tidak disangka-sangka. Ini merupakan hal untuk membuka kembali rumah bait suci, rumah Allah, dan memulihkan persembahan, mempersembahkan kobaran penebus dosa dan puji-pujian, memulihkan puji-pujian yang membawa sukacita. Dan ini bukan hanya menjamah hati Hizkia, dan seluruhnya telah disediakan bagi Allah, dan Allah yang menjamah hati Hizkia. Sesungguhnya ada bimbingan dan kuasa Allah. Dengan tema di hari ini saya berikan menanggapi Allah mempersiapkan pemulihan, dan pemulihan ini disediakan Allah bagi rakyat, bagi kamu, bagi aku.
Jadi poin yang pertama ayat 1 sampai dengan 19. Di ayat yang ke-11. Jangan nega dalam tema di hari ini di ayat 1 sampai dengan 3 poin yang kecil. Jangan nega menanggapi panggilan pemulihan. Di ayat 11, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyegel kebaktian dan membakar korban baginya. Allah telah memilih Raja Hizkia dan dia mendapat jamahan yang demikian. Tapi Allah bukan hanya menjamah hati dia seorang, tetapi di dalam satu kelompok. Jadi waktu dia mengumpulkan orang-orang Lewi, dia berkata kepada orang-orang Lewi untuk jangan lengah, sebab Allah memilih kamu, memilih kalian, memilih kita. Jadi kita setiap orang janganlah lengah. Kita harus menanggapi panggilan era atau zaman. Ayat pertama. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaiki. Ayat pertama, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dari seluruh kepercayaan ini, dari Raja Yosafat terus berjalan, telah melewati ratusan tahun sampai pada zaman Hizkia. Kita melihat dia pertama, dia sangat merasakan dia berumur 25 tahun, 3 tahun setelah sekolah universitas, setelah lulus dari universitas bisa menjadi pemimpin yang memerintah. Kalau kita setelah selesai sekolah universitas, apa yang dapat kita lakukan? Tidak peduli berapa umur kita, asal kita bersedia, kita bisa dipakai oleh Allah. 25 tahun pun dapat dipakai Allah. Dia dilihat oleh Allah dan melakukannya benar di mata Tuhan. Ini mempertegas ibunya, sebab ayahnya juga sesat. Semakin dalam kesesat, makin berdosa kepada Tuhan. Tetapi dia mempunyai ibu yang baik. Jadi nama ibunya pun diingatkan. Jangan kalian meremehkan untuk mengingat ibunya, sebab ayahnya sangat mengingatkan, menghormati ibunya, dan juga di dalam ayat mempunyai kespesialan. Di belakang di depan kan dia memanggil orang-orang Lewi, dan siapa saja dijelaskan dengan jelas. Tapi saya katakan di sini tidak ada nama seorang imam. Jadi Allah di sini memanggil satu kelompok orang yang telah disiapkan, dan Hizkia, mama ibunya yang bejana yang telah disiapkan. Dia mengembalakan Hizkia dan dipakai oleh Allah, dan Hizkia dalam tim yang ia pimpin. Tapi sesungguhnya tidak semua orang serius menanggapi, tapi hanya orang Lewi yang menanggapi. Nanti kita akan dilihat lebih jelas lagi. Jadi ayat ketiga dikatakan ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Pertama, apa yang ia lakukan?
yang kita pikirkan terbuka pintu-pintu kemudian menyapu membersihkan, dia bukan demikian. Terlebih dahulu ia mendatangkan imam dan orang-orang Lewi, kemudian berkata kepada mereka untuk terlebih dahulu menguduskan diri. Bait suci harus dikuduskan, tetapi sebelum orang-orang membersihkannya, orang-orang itu harus terlebih dahulu dikuduskan. Jadi tokoh utama adalah orang-orang, bukan bait suci. Orang-orang yang menguduskan bait suci bisa aja sembarang orang, tetapi di sini diminta untuk terlebih dahulu menguduskan diri. Sama artinya sangat mengutamakan siapa yang menguduskan bait suci. Orang-orang yang terlebih dahulu menguduskan diri baru bisa menguduskan bait suci. Di ayat ke-5 dikatakan, kuduskan dirimu, kuduslah rumah Tuhan. Kemudian keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Ayat ke-6 dikatakan, karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Kita bayangkan seorang pemimpin yang berumur 25 tahun di tempat umum. Dia mengumumkan bahwa nenek moyang kita telah berubah setia, sesungguhnya mengatakan bahwa ayahnya telah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi sini katakan nenek moyang sesungguhnya yang menutup pintu rumah-rumah Tuhan, yaitu ayahnya. Jadi dia katakan nenek moyang kita ini termasuk ayahnya, mereka telah berubah setia pada Tuhan. Jadi dia dengan berani, maka tidak salah kalau dengan demikian ia dipakai oleh Allah. Kita lihat lagi di ayat ke-7, bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Ini mengatakan ayahnya, kemudian mengatakan murka Allah menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ayat ke-8 dikatakan ini membuat kengerian bagi mereka. Di sini dikatakan dikutuk di kitab Imamat pasal 28. Sekarang kerajaan kita menjadi demikian oleh karena penghukuman Allah sama kita tidak setia, dan juga karena permasalahan dari nenek moyang kita. Jadi kita harus berbalik. Kita dikatakan mengapa zaman sekarang bisa terjadi di sini, sebab dalam segi rohani timbul perkara. Jadi kita harus memulihkan akan kepercayaan kita. Dan sampai di ayat 11, jadi anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyenggalakan kebaktian dan membakar korban baginya. Kita harus percaya kita spesial dipilih oleh Allah, kelompok yang dipilih oleh Allah. Jangan berpikir pagi-pagi bisa datang renungan pagi itu seharusnya itu, tapi tidaklah mudah. Terlebih lagi para pelajar ingin di situ untuk absen kehadiran mereka agar bisa 100% datang. Ingin lakukan tapi merasa juga mungkin 90% juga lumayan, tapi sayangnya 50% tidak bisa lakukan. Bukan hanya
kalian, sebab rekan gereja juga sama, tidak lebih baik dari kalian, tapi kami dipilih Allah. Kamu harus tahu, kamu seperti pagi hari kamu datang di tempat ini, jangan kamu lihat di sini banyak orang. Yang harus kamu tanya yaitu, di seluruh Hong Kong, para orang-orang Kristen di saat ini, berapa orang yang ikut renungan pagi? Sangat sedikit. Kita juga salah satu dari gereja 611 yang terkecil di sini. Sungguh kita di sini ikut renungan doa pagi tidak mudah. Sesungguhnya tanpa Roh Allah menjamahmu, kamu sulit untuk datang di sini. Jadi kita harus percaya, kita sungguh di Hong Kong sebagai orang Kristen, kita dipilih Allah, dan kita juga telah cukup dengan waktu panjang, telah ikut renungan pagi. Jadi sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Jadi kita di zaman sekarang, orang-orang yang memiliki panggilan, kita tetap berpegang pada Allah. Dan di ayat 12 dikatakan mulai memanggil sekelompok orang yang seperti saya katakan kespesialan, yaitu orang-orang Lewi. Dia tahu ada imam. Ayat 4, ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi. Ada para imam, tapi waktu disebut namanya, semua yang ditulis yaitu orang-orang Lewi. Jadi pemulihan ini, orang-orang Lewi yang menjadi yang utama dibanding para imam agak lemah. Jadi nama mereka tidak tercatat di sini, dan mereka mulai mengerjakannya. Pertama, terlebih dahulu mereka di ayat 17 kita lihat pekerjaan menguduskan itu mulai pada tanggal 1 bulan yang pertama dengan 7 hari menguduskan diri sendiri. Kemudian pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan pada dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Ini pertama yang mereka lakukan. Langkah pertama yang lakukan menguduskan diri sendiri, menguduskan rumah Allah. Poin yang kedua 20-26. Setelah menguduskan, apa yang mereka lakukan? Allah di sini mau mengikat perjanjian dengan Allah dan mempunyai urutan. Pertama, dia mohon Tuhan pengampunan Tuhan, mempersembahkan korban penebus dosa. Ayat 21 dikatakan korban penebus dosa, 22-24 juga korban penebus dosa. Di seluruh kitab Tawarik hanya di sini menerangkan tentang korban penghapus dosa. Jadi kamu melihat waktu dia berdiri di hadapan Allah, dia mewakili dia sendiri dan juga orang banyak rakyatnya bahwa kita berdosa, mohon Tuhan mengampuni. Jadi seluruh pemulihan dimulai dari mempersembahkan korban penghapus dosa. Setelah itu kita lihat di ayat keempat,
para imam menyembelih dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran, korban penghapusan dosa itu bagi seluruh Israel. Ini menyatakan ini yaitu di seluruh Israel selatan Yehuda. Sebab Israel utara telah dihapuskan, kerajaan telah diruntuhkan, tapi di sini juga dikatakan di seluruh Israel. Di seluruh Israel ini termasuk dari kerajaan utara, jadi dia kelapangan dadanya sangat luas yang meliputi seluruh Israel. Jadi mengorbankan korban bakaran dan penghapusan dosa, kemudian mempersembahkan puji-pujian. Ayat 25 dikatakan Daud. Ayat 27 juga 30. Ini merujukan ia memulihkan puji-pujian di zamannya Daud, yang ia lakukan waktu dia selesai kerjakan. Di ayat 21 dikatakan ia membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja. Di sini di dalam ayat mungkin ini korban persembahan yang jumlah yang sedikit, sebab Raja Salomo waktu dia muncul mempersembahkan puluhan ribu korban persembahan, sebab di zaman ini memang zaman yang sangat sulit dan sampai kepada rakyat, persembahan bagi rakyat. Di ayat 23 selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi hadapan raja dan jemaat, untuk meletakkan tangannya di atas kambing itu. Di situ dan satu korban melebihi apa yang bisa ditanggung oleh para imam. Kita lihat karena imam di ayat 32 jumlah korban bagi jemaat lembu 70 ekor, domba 700, jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Ini semua sebagai korban bakaran bagi Tuhan, tetapi jumlah para imam terlalu sedikit, mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka. Mengapa di sini jumlah orang Lewi tidak cukup? Sebab mereka yang menguduskan diri, jumlah mereka yang sedikit. Seperti tadi dikatakan tidak tercatat nama para imam, dan para imam jumlah mereka sedikit, dan Hizkia memberikan satu keputusan untuk memerintahkan orang-orang Lewi untuk membantu pekerjaan itu selesai. Jadi 34 dikatakan, oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai, dan para imam menguduskan dirinya sampai para imam menguduskan diri, sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan diri daripada para imam. Panggilan Allah sampai pada satu komunitas, semua bersama mempersembahkan. Dan di sini di dalam ada orang yang lebih bersungguh-sungguh dan lebih serius. Dan di sini jelas dikatakan bahwa seluruhnya membawa kebangkitan, pemulihan ini yang utama yaitu orang-orang Lewi. Bahkan orang-orang para imam pun seperti tidak dapat mengikuti. Seperti dari bulan 1 semua sibuk dari mengkuduskan bait suci,
Sangat jelas bahwa para imam tidak menguduskan diri. Jadi karena mereka tidak bisa masuk ikut serta dalam pengudusan bait suci, mereka hanya melihat di luar. Sampai pada jumlah yang sangat besar, mereka juga dalam kesesakan dari apa yang harus dilakukan, tidak menguduskan diri, tidak berani untuk membantu. Jadi mereka segera untuk menguduskan diri selama 7 hari, baru bisa seluruh korban persembahan baru bisa diselesaikan. Pekerjaan ini baru bisa diselesaikan. Ini mengikat kita, kalau kita mempunyai panggilan, kita harus terus menguduskan diri. Sebab kalau panggilan datang, kita bisa menunda waktu, bahkan menunda sampai ditulis dalam Alkitab, para imam terlalu sedikit. Ini satu hal yang sangat disayangkan. Seharusnya para imam yang mengepalai, seharusnya Raja Hizkia dengan imam besar bekerja sama. Tetapi di sini tidak tercatat nama imam. Dan kamu melihat, ibunya Hizkia sangat penting. Dan di seluruh kepercayaan ini, kekuatan ini juga timbul dari ibunya. Dan di sini para imam pun tidak agresif. Sampai situasi yang terburuk, sampai raja memberikan perintah agar orang-orang Lewi yang membantu, sehingga pekerjaan itu pun selesai dilakukan. Dalam pemulihan harus terlebih dahulu mohon pengampunan Tuhan, dan kita harus sungguh-sungguh mempersembahkan diri kita sendiri, baru bisa kita menanggapi panggilan Allah. Dan semua itu selesai dilakukan di ayat 36, yaitu Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Mengapa terjadi dengan tidak disangka-sangka? Sebab dalam komunitas para imam, mereka tidak agresif. Jadi ini terjadi dengan tak disangka-sangka atau seketika. Sebab Allah mengutamakan, telah mengupuskan orang-orang yang setia, ya, orang-orang Lewi. Para imam tidak mempersiapkan diri, tetapi orang-orang Lewi telah siapkan diri. Tapi segala sesuatunya oleh karena Allah telah mempersiapkan, telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Di sini kita melihat dalam pemulihan rohani tidak bisa dilakukan hanya oleh karena zaman Allah seperti suatu sangat buruk. Walaupun ayah seperti dilihat kehidupannya sangatlah kacau balau, tetapi Allah menjamah hatimu. Seperti hal yang sangatlah buruk, tapi janganlah kita memandang hal itu, sebab Allah kalau menjamah hatimu dengan leluasa lakukan. Kita bayangkan komunitas yang belum siap, dan juga penelitian kita juga tepat, tapi Allah mempunyai penyediaan yang lain. Sama seperti Allah telah memanggilmu, Dia telah memberikan satu komunitas bagimu. Menggunakan contoh dari Pastor Joey, Allah menjamah hatinya untuk mengadakan pendidikan, dan Allah membawa 4 para pria yang terpenting di hadapannya, bukan dia sendiri, tapi sekelompok orang. Walaupun dalam kesibukan,
tidak tahu siapa laki-laki itu, tetapi Allah akan mempersiapkan bagi bangsanya. Jadi kita harus percaya. Jangan menyuruh memanggilmu, meninggalkan pekerjaanmu, tidak mempersiapkan bagimu, tetapi seluruhnya telah disediakan, telah siap. Hanya proses yang sama dengan yang kita pikirkan berbeda. Ini bukan permasalahan Allah, tetapi itulah permasalahan kita. Jadi katakan para imam belum siap, waktunya belum siap. Tapi orang Lewi telah terlebih dahulu siap. Mohon Tuhan untuk menolong kita yang dipilih. Kita harus dengan berani menanggapi, mengikuti kebangkitan, pemulihan yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita bersama menyembah Tuhan. Saudara-saudari semua, di saat ini kita bisa di hadapan Tuhan
Kita beribadah suci dengan jumlah yang sedikit sesungguhnya. Dan saudara-saudari yang ikut renungan pagi, kita ke komunitas yang dipanggil oleh oleh Tuhan, dan kita menanggapi panggilan zaman kita. Komunitas yang dipanggil Tuhan, tetapi apakah kita telah menguduskan diri? Kita merenungkan adakah bagian mana kita perlu untuk dikuduskan lagi? Adakah sesungguhnya juga kita pun lengah? Philip, kita merenungkan Tuhan memberikan ini jaman hati untuk mendekat padanya. Kita menanggap, kita bersyukur pada Tuhan Allah kita terlebih dahulu. Syara Tuhan bersyukur, terima kasih atas panggilan kami, dan tidak menyesal Engkau lebih menolong kami. Terlebih lagi dulu kami seperti debu, tapi kami berharga bagimu, membawa kami keluar dari kegelapan dan memanggil kami menjadi orang Lewi. Dan Tuhan, aku bersyukur bagimu, dan bahkan di bait suci bisa menyembah memuji Engkau. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih Tuhan. Saya bersyukur dan dari puluhan ribu orang Engkau memilih kami, bahkan di dalammu kami punya bagian dalam rencanamu, dan karena Engkau membuat terang dalam komunitas kami dan Hong Kong. Tuhan, saya Yesus bersyukur Engkau memilih kami, ada bagian dalam pemulihan ini, satu anugerah yang besar. Kami bersyukur bagimu Tuhan, semuanya darimu. Engkau menjamah hati kami sehingga kami bisa menguduskan diri dan bisa membawa dalam pemulihan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih pada Engkau. Kami setiap orang di dalam berani berkorban dengan membayar harga di bait suci untuk mencari wajah-Mu, dan juga karena oleh panggilan darimu dan yang dipilih olehmu seperti orang Lewi. Tuhan, kami memuji Engkau, dan di saat ini pemulihan perlu pezana-pezana. Kami adalah orang-orangnya. Tuhan, beri kami iman, beri kami dengan hati bersyukur untuk menanggapi Engkau, dengan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di ayat pertama, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abiah, anak Zekaria. Nama ibunya ialah Abiah, nama yang diingat oleh Tuhan. Saya juga mengundang kita sebagai seorang ibu untuk berdiri. Di sini Allah sangat menghargai ibu. Adakah kita sendiri menghargai diri kita sebagai seorang ibu? Kita letakkan tangan di hati kita, kita bersyukur pada Tuhan. Allah memberikan kita warisan bagi kita. Adakah dalam kita mengajar anak-anak kita merasa tidak mampu, bahkan merasa kecewa, bahkan anak kita mereka telah dewasa, merasa di dalam dirinya anak kita tidak membawa pengaruh. Tetapi hari ini dikatakan Allah menghargai yang mengutama sebagai seorang ibu. Allah sangat menghargai kita. Juga kita berdoa, kita mohon pada Tuhan untuk memulihkan kita sebagai ibu, identitas kita, agar kita untuk merangkul identitas kita sebagai seorang ibu dimanapun anak kita atau masa lalu kita tidak bisa menjadi seorang, mungkin kita juga menyakiti anak-anak kita.
Tetapi ya Tuhan, hari ini kami bersedia untuk di hadapan Engkau kami mengaku segala kesalahan kami. Mohon Engkau ampunilah kami. Kami tidak bisa menjadi seorang ibu, bahkan kami menginjak-injak, menghancurkan iman dari anak kami. Tapi Tuhan, Engkau punya kasih setia dan belas kasihan. Pada saat kami mengaku dosa, pada saat mengatakan waktu kami memohon berdoa bagi anak-anak kami, Engkau turun tangan. Engkau menolong semua anak-anak kami dan menolong kami sedap agar mereka kembali di dalam di sisimu. Kami tidak sanggup lakukan, tetapi di dalam Engkau tiada yang sulit, tiada yang mustahil. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan untuk membawa anak-anak kami kembali kepada Engkau. Tuhan, juga kami tidak mau lengah, sebab kami tahu anak-anak kami adalah milik-Mu. Mereka juga harus menjadi alat untuk pemulihan rohani. Mari kita bersama berdoa. Kita memohon pemulihan agar Allah memulihkan doa-doa kita untuk anak-anak. Tuhan, kami berdoa pada Engkau. Tuhan, bangkitkanlah kami, bukalah kami mata kami sebagai ibu, agar kami tahu bagaimana berdoa untuk anak-anak kami, membawa anak-anak kami ke hadapan Kau. Tuhan, berikan pengetahuan ini dari Engkau. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Para ibu kita semendat misi kepadamu untuk berdoa menurut pewahyuan yang diberikan Allah kepadamu untuk berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Syara bagani syara dia syara dada bagani syara pada baba pada dada pada sera ganum pugur sera ganum maaf syara pada besar pada gara besar syara pada. Tuhan, Engkau mendengar doa-doa para ibu. Pada Tuhan saya percaya dan saya percaya bahwa ibunya Hizkia Abia di masa kegelapan dia membawaannya untuk berseru sebagai alat untuk kebangkitan rohani. Tuhan, di hari itu Kau juga mendengar doa-doa para ibu-ibu dalam berdoa bagi anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus nyatakan, sungguh Tuhan Engkau memberikan, dan di tanah Hong Kong, di Cina masih ada bencana kebangkitan dibangkitkan. Mendengar doa kami para doa Ibu Tuhan, kami berterima kasih dan berharap pada Engkau. Di dalam ayat dikatakan hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Waktu Allah menjamah orang Lewi pun menanggapi. Allah menjamah hati ibunya dan Hizkia, mereka pun menanggapi. Di sini waktu kita melihat panggilan tidak menunda waktu, dengan segera lakukan. Kita melihat bahwa hal itu Allah menjadikan hal itu terjadi dengan tidak disangka-sangka. Kita tahu bahwa Allah mempersiapkan orang-orang atau komunitas untuk menolong kita, orang-orang yang telah disiap. Kita harus siap terlebih. Kita tahu bahwa kita harus siap terlebih dahulu. Kita harus menguduskan diri, segala yang menajiskan kita buang. Mari kita bersama dan kita mari saudara semua, baik kita menunda-nunda waktu yang menguduskan
Kita berdoa, kita harus menanggalkan dosa kita. Kita bersama berdoa mohon Tuhan dalam 3 perkara, yaitu untuk menunda waktu, dosa-dosa, tidak siap atau tidak menguduskan diri. Kita berdoa bersama mohon Tuhan membantu kita menanggalkan semuanya ini. Yes. Sering ampuni aku Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Ada kala kami tidak percaya, Engkau memberikan panggilan bagi kami merasa ini tidak ada urusan kami, ini hanya pikiran kami sendiri dan kami tidak bersedia menanggapi dan segala sesuatu merasa tidak siap. Tapi Tuhan, lewat hari ini dalam ayat ini firman-Mu pada kami, ya Tuhan, pada saat Engkau kami harus dengan iman segera untuk maju, sebab Engkau telah mempersiapkan segalanya bagi kami. Kami terus melangkah bisa dalam janji-Mu yang telah Engkau siapkan bagi kami. Tuhan, pulihkan iman kami. Mohon Engkau tolong kami, sebab kami sering-sering merasa diri kami yang terkejar, bahkan selalu berpikiran yang negatif dan merasa ini bukan urusan kami. Tuhan, ampunilah kami. Dan bahkan dalam konsep-konsep yang tidak lurus, Tuhan mohon ampun, kami ingin lurus dengan Engkau. Tuhan, ampunilah akan selalu menunda waktu, ada mengutamakan waktu, menggunakan waktu hanya menggunakan untuk hal-hal yang dipedulikan, sehingga dengan jarak jauh dengan Tuhan. Ampunilah segala kiranya Tuhan hati-Mu dan sama dengan aku bersama untuk sehingga aku tahu akan kehendak-Mu, sehingga aku terus menuju di dalam kehendak-Mu. Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Satu langkah profetik di ayat 6 dan 7 dikatakan oleh Raja Hizkia, karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Kita membalikkan tubuh mengarah sebelah itu. Di ayat ke-7 dikatakan, bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan. Mengapa harus ditutup? Sebab Raja Ahaz kena kusta
Jadi dia tidak berani masuk ke dalam bait suci. Jadi mereka tidak berani masuk. Satu tempat yang menakutkan, pelita dipadam, dan di bait suci tidak lagi membakar mereka tidak lagi mempersembahkan korban bagi Allah Israel. Di tempat yang kudus tiada lagi dupa, tiada lagi korban ukupan, tidak lagi korban persembahan di bait Allah. Jadi hal ini bagaimana dipulihnya? Kita mulai dalam berbalik kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Saya memanggil, adakah kamu bersedia dalam mengikuti Allah? Maukah kamu takut akan Allah, melayani Allah? Berbaliklah kepada Allah, berbaliklah Allah, berbaliklah Tuhan. Engkau melihat anak-anak mereka mereka berbalik kepada Engkau. Kita bersama Tuhan, kita buka tangan seperti kita membuka pintu hati kita. Tuhan, Engkau lihat saudara-saudari kami membuka kedua tangan kami, seperti membuka pintu hati kami menyambut Engkau masuk di dalam bait suci ini. Tuhan, bersedia Engkau sucikan, Engkau bersihkan. Tuhan, kami mau mengandal Engkau seluruhnya dikuduskan. Dan Tuhan, kami memuji Engkau Roh Kudus. Kami menyambut Engkau hadir di bait suci yang baik dimanapun kami berada. Kami menyambut Engkau, kami menjemput Engkau, kami berkata kepada Engkau, kami bersedia mengalami untuk kembali menyalakan pelita ini. Roh Kudus, penuhilah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Setiap orang buang segala kebutaan kami, kegelapan seluruhnya pergi dari kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Roh Kudus, penuhilah kami, agar di dalam kami pelita kami dinyalakan kembali dari pagi sampai malam. Segala hal yang kami lakukan di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, di dalam terang. Buang segala kegelapan di dalam terang, sebab pelitamu telah dinyalakan. Kami buka tangan kita, letakkan di dalam tangan kita. Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami, kehidupan dalam berdoa, api doa kami berkait dengan Engkau. Kami adalah imamat yang rajani, kami adalah imamat yang rajani, kami adalah imamat yang rajani. Kami tahu Tuhan, kalau kami tidak menanggap Engkau, kami tidak kudus. Bagaimana ada kedudukan yang kemuliaan bagi kami. Tuhan, orang Lewi telah di hadapan kami. Tuhan, segala yang datang di hadapan Engkau, kami berdoa untuk saudara-saudari kami, kepada semua rekan gereja. Aku berdoa, Tuhan berbelas kasihan pada kami, agar kami melihat kedudukan yang berharga ini. Berdoa dan berdoa lagi, sehingga api doa kami selalu menyala sampai di tata kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau melihat dupa yang harum Engkau pun tercium bagimu, Tuhan, sehingga di bumi ini oleh karena kami disucikan. Kami memuji Engkau dan kita Tuhan, Tuhan, kami mempersembahkan korban persembahan, korban syukuran, korban puji-pujian. Kami persembahkan segala persembahan kami, persembahkan kami seluruhnya. Tuhan, Engkau urapi, Engkau berbelas kasih pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun saudara-saudari berada, di situ penuh dengan kemuliaan Allah, dan nyatakan kamu adalah bait suci penuh dengan kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.